Materi kita kali ini adalah tentang gerak parabola dan contoh-contoh soalnya. Sekarang kita lihat animasi dari gerak parabola. Jika dimisalkan ada sebuah bola dengan kecepatan mula-mulanya 12,5 meter per sekon, ketinggiannya dari permukaan tanah 25,5 meter, dengan masanya 0,5 kg, kita buatkan sudut alfanya atau sudut elevasinya 30 derajat. Sekarang bagaimana animasi dari contoh gerak parabolanya? Kita mulai. Terlihat lintasannya, ketinggiannya akan semakin menurun, kecepatannya juga semakin ke bawah akan semakin besar. Kecepatan menyentuh tanahnya 25,61 meter per sekon, dan terlihat KE itu adalah energi kinetik, PE adalah energi potensial, TE adalah energi mekanik. Jadi dalam posisi di bawah, energi kinetiknya maksimum, sedangkan energi potensialnya minimum. Kita ulangi lagi. Lihat perbandingan antara energi kinetik dengan energi potensial, dan energi kinetiknya semakin besar diikutikan dengan kecepatan yang semakin besar. Nah, semakin mendekati permukaan tanah, energi potensialnya semakin kecil. Sekarang kita coba sudutnya. Sudutnya kita bikin 0. Ini contoh dari gerakan gerak setengah parabola. Lihat pergerakan energi kinetik dengan energi potensialnya, dan lihat kecepatannya semakin besar saat menyentuh tanah. Sekarang bagaimana kalau sudutnya negatif, misalnya minus 30 derajat terhadap sumbu X mendatarnya? Kita start lagi. Jadi energi mekanik sama dengan jumlah energi kinetik ditambah energi potensial. Nah, sekarang kita lihat contoh lain dari gerak parabola. Dimisalkan ada sebuah meriam yang ingin ditembakkan ke target pada jarak 20 meter. Kita buatkan sudutnya 45 derajat terhadap garis mendatarnya dan kecepatannya 13 meter per sekon. Apakah meriamnya sampai ke titik target? Kita animasikan. Nah, belum sampai. Kita bisa gerakkan kecepatannya, kita naikkan sedikit, misalnya dengan kecepatan 14 meter per sekon. Kita ulangi lagi. Nah, ternyata jangkauannya lebih besar, jadi kurang lebih kecepatannya di rentang seperti itu. Kita coba lagi. Nah, pas kecepatan mula-mula dari sebuah meriam dibutuhkan 13,5 meter per sekon. Ini contoh-contoh dari gerak parabola. Dari animasi yang sudah kita tampilkan, jadi kita bisa menggambarkan lintasan gerak parabola. Pasalnya kita gambarkan pada sumbu X dan sumbu Y. Pelurunya memiliki kecepatan awal V0 dan memiliki sudutnya alfa, diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y. Jadi gerak parabola bisa didefinisikan adalah gerak perpaduan antara GLB, gerak lurus beraturan, dengan GLBB, gerak lurus berubah beraturan. Komponen gerak vertikal ke arah sumbu Y merupakan GLBB karena dipengaruhi percepatan gravitasi, sedangkan arah horizontal atau sumbu X merupakan GLB, gerak lurus beraturan. Sekarang karena gerak parabola itu lintasannya bisa diuraikan ke sumbu X dan sumbu Y, kita lihat komponen gerak parabola pada sumbu Y atau GLBB. Jika gerak parabola memiliki kecepatan awal V0 dan sudut alfa, maka kita bisa uraikan ke sumbu Y, nilainya V0Y, maka nilai V0Y sama dengan V0 sin alfa. Jadi pada titik sembarang, misalnya di titik A, kecepatan untuk sumbu Y bernilai VY sama dengan V0Y min GT, dengan V0Y menjadi V0 sin alfa. Jadi VY sama dengan V0 sin alfa min GT. Kalau kita perhatikan, rumus ini merupakan contoh dari gerak lurus berubah beraturan, khususnya pada gerak vertikal ke atas, ditandai dengan tanda negatif. Karena pada sumbu Y pergerakannya melawan arah percepatan gravitasi bumi. Jika mencari ketinggiannya pada sumbu Y, misalnya di titik A di posisi sembarang, mencari Y nya,
didapatkan Y sama dengan V0 sin alfa kalikan T min setengah GT kuadrat. Sekarang kita lihat komponen gerak parabola pada sumbu X. Karena pada sumbu X itu gerakan GLB, maka kecepatannya bernilai tetap. Jadi kalau kita tarik ke sumbu X, nilainya adalah V0 cos alpha. Terlihat bahwa kecepatan pada sumbu X ini tidak tergantung pada waktunya. Jadi di semua titik pada sumbu X, titik A misalnya titik C, nilai Vx nya selalu sama. Jadi misalkan pada titik yang sembarang, misalnya titik A, ketika kita sudah uraikan ke sumbu X, nilainya Vx, dan kita uraikan ke sumbu Y, nilainya Vy, maka total kecepatan pada titik A atau titik sembarang pada waktu tertentu itu bisa kita rumuskan akar Vx kuadrat ditambah Vy kuadrat. Inilah kecepatan benda di sembarang titik pada gerak parabola. Bisa di B, bisa di C, bisa di B. Ini bisa menggunakan persamaan umumnya ini. Bagaimana jaraknya pada sumbu X? Misalnya X-nya ini menentukan jarak pada XA. Jadi SA-nya sama dengan V0 cos alpha kalikan T. Bagaimana dengan persamaan umum gerak parabola? Jadi pada gerak parabola, selain rumus-rumus yang sudah kita bahas tadi sebelumnya, ada beberapa persamaan umum yang sering muncul dalam soal-soal gerak parabola. Contohnya misalnya bagaimana menghitung waktu yang diperlukan untuk mencapai titik puncaknya. Jadi misalkan ketika bolanya dilempar sampai titik tertinggi di B, maka kecepatan pada sumbu X nilainya V0 cos alpha, sedangkan Vy nya bernilai 0. Nah, waktu tempuhnya dirumuskan TP sama dengan V0 sin alpha per G. Titik tertinggi ini adalah titik tengah dari lintasan gerak parabola sampai menyentuh tanah kembali. Jadi, kalau ditanya waktu yang diperlukan untuk mencapai titik akhir atau waktu untuk melayang selama di udara, nilainya Tx sama dengan 2 kali TP, 2 kali di titik puncak. Jadi waktunya sama dengan 2 V0 sin alpha per G. Atau kita bisa menggunakan cara cepatnya. Jadi waktu selama di udara sama dengan akar 2H per G. Selain itu, yang sering ditanyakan adalah ketinggian maksimumnya, Y max-nya. Jadi Y max sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. Dengan jarak terjauhnya atau X max-nya, misalnya dari mulai bola ditendang sampai jatuh ke tanah kembali, jarak terjauhnya X max-nya sama dengan V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Kalau ingin membandingkan antara X max-nya, jarak terjauhnya dengan ketinggian maksimumnya, dirumuskan sama dengan 4 per tan alpha. Itulah persamaan umum gerak parabola. Kita lihat contoh soal gerak parabola. Dari titik S di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awalnya 30 meter per sekon dengan sudut elevasinya itu 37 derajat. Diketahui sin 37 nilainya 0,6. Jika G sama dengan 10 meter per sekon kuadrat, hitunglah. Ini ada 9 pertanyaan. Kita gambarkan dulu kondisinya. Misalnya bendanya dilemparkan dari titik S dari atas tanah di sini dengan kecepatan awalnya V0 nya adalah 30 meter per sekon dan sudutnya adalah 37 derajat alfanya. Tentukanlah. Yang pertama yang ditanya adalah komponen kecepatan sumbu X atau Vx nya. Yang B komponen kecepatan pada sumbu Y, Vy nya. Yang E jarak mendatarnya saat T1 detik atau X nya. Yang F waktu untuk mencapai titik tertinggi atau TP nya. Yang G waktu bola selama di udara, jadi Tx nya. Waktu dari titik S sampai ke titik terjauhnya Tx nya. Yang H tinggi maksimumnya atau Y max nya yang dicari. Sedangkan yang I yang terakhir adalah jarak mendatar terjauhnya atau yang dicari X max nya. Sekarang kita jawab pertanyaan yang A, mencari komponen kecepatan pada sumbu X atau Vx nya. Jadi Vx dirumuskan
V0 cos alpha. V0 nya 30, cos 37 nilainya 0,8. Dapatlah nilai Vx nya sama dengan 24 meter per sekon. Jadi pada Vx nilainya tidak tergantung T, pada titik manapun nilai komponen pada sumbu X nilainya selalu tetap. Kita lihat jawaban yang B. Komponen kecepatan pada sumbu Y saat waktunya 0,5 detik. Pada sumbu Y dirumuskan Vy sama dengan V0 Y min GT, dengan V0 Y nya adalah V0 sin alpha. Kita masukkan V0 nya 30, sin 37 nilainya 0,6, T nya 0,5 detik. Jadilah nilai Vy nya sama dengan 13 meter per sekon. Kita bandingkan jawaban yang A tadi dengan yang B. Pada sumbu X tadi tidak membutuhkan nilai waktu karena nilai kecepatan pada Vx nya selalu sama. Sedangkan pada sumbu Y, Vy nya itu tergantung waktu, jadi akan berubah-ubah seiring dengan waktunya. Sekarang kita jawab yang C, kecepatan bola saat T nya 0,5 detik. Jadi ini maksudnya adalah kecepatan sembarang pada titik tertentu, karena Vx nya sudah kita dapatkan dan Vy nya pada 0,5 detik sudah kita dapatkan. Jadi kecepatan totalnya atau kecepatan sembarangnya pada saat 0,5 detik kita dapatkan. Vx nya tadi nilainya 24, kita kuadratkan. Vy nya tadi nilainya 13, kita kuadratkan. Dapatlah nilainya akar dari 745 atau 27,29 meter per sekon. Sekarang kita jawab yang D, tinggi bola saat T nya 1 detik atau Y nya. Jadi kita jawab V0 sin alpha kalikan T min setengah GT kuadrat. Nilainya V0 nya 30, sin 37 nya nilainya 0,6, kalikan waktunya T nya 1 detik, min setengah G nya 10, 1 dikuadratkan. Dapatlah nilainya 18 dikurangi 5, jadi tinggi benda saat 1 detik adalah 13 meter. Kita jawab yang E, jarak mendatar saat T nya 1 detik atau ditanya X nya. Dirumuskan X adalah V0 cos alpha kalikan T. V0 nya 30, cos 37 nilainya 0,8, T nya waktunya 1 detik. Kita kalikan, dapatlah nilainya 24 meter. Kita cari yang F, waktu untuk mencapai titik tertinggi atau cari TP nya. Untuk mencapai titik tertinggi syaratnya Vy nya bernilai 0, sehingga kalau kita masukkan ke dalam persamaan ini, V nya kita buatkan 0 sama dengan V0 sin alpha min GT. Jadi T sama dengan V0 sin alpha per G. Kita masukkan V0 nya 30, sin 37 nilainya 0,6 dibagi 10, dapatlah waktu untuk mencapai titik tertinggi 1,8 detik. Sekarang kita cari yang G, waktu bola selama di udara. Karena waktu selama di udara atau dari mulai dilepaskan sampai ke tanah kembali nilainya 2 kalinya TP. Tadi kita dapatkan TP nya 1,8, dapatlah waktunya sama dengan 3,6 detik. Jadi waktu bola selama di udara 3,6 detik. Kita cari yang H, tinggi maksimum yang dicapai bola atau Y max nya. Kita masukkan ke persamaan Y max nya. Y max nya sama dengan V0 kuadrat sin kuadrat alpha per 2G. V0 nya 30 kita kuadratkan, sin 37 0,6 kita kuadratkan, per 2G nilainya 900 dikalikan 0,36 dibagi 20, dapatlah tinggi maksimumnya 16,2 meter. Sekarang pertanyaan terakhir, jarak mendatar terjauh atau X max nya. Jadi kita masukkan persamaan X max nya V0 kuadrat sin 2 alpha per G. Karena sin 2 alpha ini dalam persamaan trigonometri, kita uraikan 2 sin alpha cos alpha per G. V0 nya 30 kita kuadratkan, kalikan 2, sin alpha nya 0,6, cos alpha nya 0,8, G nya 10, dapatlah
X-max-nya 86,4 meter. Sekarang soal mandiri yang bisa kalian kerjakan di rumah. Dari titik S di atas tanah, sebuah bola dilemparkan dengan kecepatan awalnya 40 meter per sekon dan sudut elevasinya 30 derajat. Diketahui sin 30 0,5, cos 30 setengah akar 3, dengan G percepatan gravitasinya 10 meter per sekon kuadrat. Hitunglah. Pertanyaan masih sama. Yang A komponen kecepatan pada sumbu X, yang B komponen kecepatan sumbu Y saat T nya 1 detik, yang C kecepatan bola saat T nya 1 detik, yang D tinggi bola saat T nya 2 detik, yang E jarak mendatarnya saat T nya 1 detik, yang F waktu untuk mencapai titik tertinggi, yang G waktu bola sampai selama di udara, yang H tinggi maksimum dicapai bola, dan terakhir jarak mendatar terjauhnya. Sekarang kita lihat contoh soal berikutnya. Ada seorang pengendara motor yang ingin melintasi sungai yang berisi buaya. Agar selamat, pengendara ini harus menentukan kecepatan yang pas agar tiba di titik yang di sini. Titiknya ini memiliki ketinggiannya 19,6 meter dari ketinggian motor dan lebar sungai sejauh 48 meter. Sekarang kita coba, kalau kecepatan motornya 5 meter per sekon, apakah si pengendara sampai ke tujuan? Nah, tampak ya bahwa si motor akan jatuh ke sungai. Untuk mencari kecepatan yang pas agar sampai ke titik yang diinginkan, kita bisa menggunakan persamaan gerak parabola. 19,6 meter ini menunjukkan ketinggiannya. Jadi kita masukkan ke persamaan ketinggian. Y sama dengan V0 sin alfa kalikan T min setengah GT kuadrat. Y sama dengan V0 sin alfa, ini menunjukkan komponen pada sumbu Y. Kalau kita lihat gerakan pada pengemudi motor, komponen pada sumbu Y nya itu bernilai 0. Jadi ini 0. Kemudian ini tanda negatif karena bergerak ke arah ke bawah, tandanya plus. Jadi kita bisa rumuskan plus setengah GT kuadrat. Jadi Y nya 19,6 setengah G nya 10 T kuadrat. Artinya kita mencari waktu yang dibutuhkan pengendara motor dari bibir sungai sampai ke seberang sungainya. Jadi 19,6 setengah dikalikan 10, 5 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 19,6 dibagi 5 sama dengan 3,92. Jadi T sama dengan akar dari 3,92 sama dengan 1,97 sekon kalau kita bulatkan. Sudah mendapatkan nilai waktunya yang dibutuhkan untuk mencapai titik targetnya, kita masukkan ke persamaan untuk sumbu X. Sesudah mendapatkan nilai T nya, pada sumbu X jaraknya 48 meter. Jadi kita bisa dapatkan persamaan pada sumbu X. X sama dengan Vx kalikan T. X nya 48 meter, Vx nya adalah kecepatan pada sumbu X, kecepatan datarnya. Waktu yang kita dapatkan tadi 1,97 detik. Jadi Vx sama dengan 8 dibagi 1,97. Dapatlah nilai Vx nya sama dengan 24,36 meter per sekon. Kita gerakkan kecepatannya 24,36 atau kita buatkan jadi 24 atau 25. Kita tes apakah bisa menyeberang dengan selamat atau sampai tujuan. Nah, ternyata pas di sini. Jadi kecepatan 24 meter per sekon inilah kecepatan minimal supaya pengendara motor dapat melewati sungai dengan titik yang aman. Kita lihat contoh soal berikutnya. Ada sebuah pesawat pembom terbang dengan kecepatan 40 meter per sekon. Ketinggian pesawatnya 2000 meter. Pada jarak berapakah pesawatnya harus menjatuhkan bom
agar bom mengenai sasaran di darat. Nah, kita anggap percepatan gravitasi G nya nilainya 9,8 meter per sekon kuadrat. Kita bisa gambarkan pesawat dengan kecepatan V nya 40 meter per sekon. Ini adalah kecepatan pada sumbu X, Vx nya, ketinggiannya 2000 meter. Yang ditanya adalah jarak mendatarnya supaya saat mulai dilepaskan pas jatuh di titik sasaran. Makanya bentuknya lintasannya adalah setengah parabola. Jadi seperti pada soal motor tadi, kita bisa dapat Y nya, ketinggiannya sama dengan setengah GT kuadrat, karena pada sumbu Y, VY nya bernilai 0, Y nya 2000, setengah G nya bukan 10 tapi 9,8 T kuadrat. Jadi T kuadrat sama dengan 2000, 9,8 dikalikan setengah 4,9. Jadi T sama dengan, kalau ini kita akarkan, 2000 dibagi 4,9 nilainya 408,16, dapatlah akarnya sama dengan 20,2 sekon. Jadi kita bisa dapatkan nilai X nya, jarak mendatarnya dirumuskan X sama dengan V kali T. Kecepatan mendatarnya 40, T nya 20,2 sekon, sama dengan 808 meter. Ini jawabannya C. Kita lihat contoh soal berikutnya. Si Badu menendang bola dengan kecepatan 30 meter per sekon ke arah suatu tembok yang jaraknya 50 meter. Sudut awalnya 30 derajat. Pada ketinggian berapakah bola menyentuh tembok? Untuk menjawab pertanyaan ini, sebaiknya kita menggambarkan keadaan dari soal tersebut. Nah, sekarang kalau sudah kita gambarkan, sudutnya 30 derajat, kecepatan mula-mulanya 30 meter per sekon, jarak dari Badu dengan temboknya 50 meter, yang ditanya adalah ketinggian saat bola menyentuh tembok. Jadi misalkan bolanya ditendang sampai menyentuh tembok, kira-kira berapakah ketinggian bola dari permukaan tanah saat menyentuh tembok. Jadi yang ditanya adalah Y nya. Kita cari persamaan dengan persamaan X sama dengan V kali T. Karena dia GLB pada sumbu X, maka di sini adalah Vx. Jadi X sama dengan Vx nya pada sumbu X, karena sudutnya 30 berarti dengan cos 30 kalikan T. X nya 50, V0 nya 30, cos 30 setengah akar 3 kalikan T. T sama dengan 50 dibagi 30 kalikan setengah kalikan akar 3, dapatlah 25,98. Jadi T sama dengan 1,92 detik. Kita cari persamaan Y nya dengan persamaan Y sama dengan V0 sin alfa kali T min setengah GT kuadrat. Jadi Y sama dengan V0 nya 30 sin 30 nilainya 0,5, T nya 1,92 setengah, percepatan gravitasinya G nya 9,8, T nya 1,92, kita kuadratkan. Jadilah Y nya sama dengan, ini kita kalikan dapatlah 28,8, ini kita kalikan dapatlah 18,08. Jadi 28,8 dikurangi 18,08 dapatlah 10,7 meter. Inilah jawabannya. Di jawabannya A, ketinggian bola dari tanah saat menyentuh tembok 10,7 meter.